Nggak lupa. Siap. Apakah pola? Tapi menurutku nggak susah sih soalnya. Pola yang tercermin. Nomor satu dulu, lampirannya tuh apa gitu? Nomor satu, dia tuh apa sih kasusnya? Dia tuh kan perusahaan itu menjual jasa konsultasi manajemen dan menggunakan strategi bisnis online dan offline hendak mengidentifikasi masalah yang terjadi pada organisasinya. Untuk keperluan itu, pihak manajemen merekrut seorang data analis untuk mengidentifikasi masalah dan saran yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah yang dimaksud. Saudara selaku data analis yang baru direkrut diminta untuk mengidentifikasi berdasarkan data yang tersedia. Apakah pola data yang tercermin? Apakah pola yang tercermin dari data terkait? Nah, ini. Berdasarkan data dan visualisasi, menurut Anda masalah apa yang berpotensi terjadi? Solusi apa? Dan lakukan prioritas untuk solusi. Ini, lampiran satu. Iya, betul, Bang. Sampai bawah itu, Bang. Masalah. Kalau masalahnya kan dia banyak yang itu, Bang. Banyak yang resign karena tidak puas. Mm-mm. Data visual itu, tingkat kepuasan kerja. Apakah pola yang tercermin dari data terkait? Nah, kalau itu yang gue nggak tahu, Bang. Kalau tercermin maksud di mana sih? Oh, jadi ini gini polanya itu gambar data ini mencerminkan apa namanya Tingkat eh, kepuasan. tingkat kepuasan yang nanti apa ya decisionnya itu berhenti atau tidak gitu. Jadi di sini Oke. fokusnya itu polanya tuh kita mengidentifikasi apa apa saja gitu Pak. Mungkin yang kita lihat nih penyebab mereka berhenti atau tidak gitu. Itu polanya tuh. Siap. Kan di sini yang kita kita dari tabel ini tidak mengambil keputusan apapun selain kita tahu nih dia berhenti atau tidak berhenti kan, dan kita Betul, cari Bang. alasannya. Nah alasan itu nanti masuk ke nomor dua, mengapa dia berhenti gitu kan. Ya. Nah nomor dua itu yang tadi dari data Nah, yang ini. terkait, ya berarti ini kan tidak berhenti, tapi oh ya, Tingkat kepuasan ini itu kan. ya berarti yang sangat puas apa ya, yang berhenti itu sangat tidak puas gitu ya dibandingkan yang Yang berhenti ya. berhenti itu, ya betul. Sangat tidak puas itu lebih banyak berhentinya. Berhenti karena tidak puas dan juga karena ada pengaruh hubungan dengan ketidakpuasan dengan atasan gitu kan. Betul. Nah, terus hasilnya nah ini. Jadi ini cara bacanya gue nih. Di statistik. Jadi ini tuh faktor-faktor yang mempengaruhi ini Bang, mempengaruhi eh Ini kualitas kualitas atasan ini kan, berarti kan? ya kualitas atasan. Jadi ternyata yang semuanya berpengaruh gitu dari mulai kecakapan kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama dan pelatihan itu mempengaruhi si kualitas atasan. Dilihat dari V-value. Kalau V-value kurang dari 0,05 ini berarti dia nilainya apa ya hipotesis ditolak gitu. Berarti ada pengaruh itu bacanya tuh. Oke. Berarti Ada pengaruh. 0,05 ya Bang ya, berarti ya, di Ya, bawah itu ya. di bawah ini. Berarti ada pengaruh antara kecakapan, kemampuan sampai pemberian pelatihan kepada kualitas atasan. Sebenarnya kalau kita eksplor lagi dia yang paling banyak, nah nomor satu ini nomor satu itu bisa kita jawab pakai pola bang. Jadi di antara yang berhenti ini tuh mayoritas laki-laki atau perempuan itu bisa kita kita jelaskan di nomor satu polanya itu. Nah Siap. laki-laki dan rata-rata yang berhenti itu apa di usia di range kerja Lama berapa tahun, ya. ternyata 10 tahun kan di sini. Siap. 10 tahun Nah banyak itu kan. dan yang berhenti itu adalah mereka yang menikah, banyak yang di sini Siap. ini. Oke, oke, oke. Dan jenis kelamin ini bisa, dan kita bisa explore nomor satu itu polanya itu ternyata dari yang berhenti itu banyak dari departemen marketing, bisa aja nggak kuat. Tuntutan ya. Iya tuntutan marketing dan dia rata-rata 10 tahun sih, jadi yang udah lama bekerja dan gajinya juga udah besar. Mungkin Udah udah besar. udah mikirnya udah 35 juta apa 3.500.000. 35 kayaknya ya. 1, 2, 3. tiga Ya puluh lima 3 juta juta. ya, 3 juta. dengan range gaji rata-rata 35 gitu aja nomor satu polanya yang jelasinnya. Siap. Oke.
Udah. Terus dua mah bisa ya. Nomor tiga mah Nomor dua, seperti apa yang nomor ditawarkan. tiga cuman solusi kan? Ngarang-ngarang aja. Ya, Entah solusi. Oke. kasih reward, entah kasih apa gitu. Tapi berdasarkan tadi kan Bang, yang hasil dari dia nomor 2 itu kan? Iya. Atau ada kenaikan gaji misalkan di sini. Gaji bulannya ditambah misalkan. Itu kan salah satu solusi. Di atas 35 naik berapa persen gitu. Itu kan nggak apa-apa. Misalkan Itu tergantung kita berarti ya. itu kita. Udah. Nomor dua aja. Nah, terus yang prioritasi dari solusi. Oh, jadi kita memilih solusi kan A, B, C, D. Namanya jadi prioritas. Oh, oke oke, siap. Kita urutin. Entah, tapi mereka nggak mungkin pindah departemen sih, pasti di satu departemen. Kan ada misalkan solusinya itu moving apa ya, change gitu ya, bertukaran departemen. Tapi kayaknya nggak mungkin di sini. Ya, oke oke lah berarti nomor satu dua Iya, aja yang pakai itu, tiga empat bahasa kita ya. pasti kita betul tidak berhenti. Ini ya ini bisa-bisa lah baca-baca ini ya, regresi. Yang penting dia lebih dari kurang dari 0,05, 05. berarti kurang dari 5% ya, value. Kalau tanda gini yang 3,4 ini minus 0,00 berarti 0,0000 banyak nih. Ya, pokoknya semuanya kena berarti ini kan. Nah, ini berpengaruh berarti. Terus, oh ada lagi nih. Nah, ini Performa karyawan dengan skala 0 pelatihan ini Bang. pelatihan. Oh, ini berarti bisa jadi tadi ini ya, Masuk di dalam nomor 2 itu kan. nomor 2 itu. Ternyata semakin banyak pelatihan itu, enggak ya? Apa ini? Kan dia pelatihannya, jumlah pelatihannya itu nambah naik, performanya naik. Tapi kalau jumlah pelatihannya turun, nggak ngaruh ya, tetap naik ya ini bacanya. Nah, ini makanya bacanya nggak ada garis lawan performanya Bang. Iya, performanya itu ke kanan tuh baik maksudnya gitu ya. Iya, tapi kosong dia kan maksudnya kan. Hmm. Berarti ini sebenarnya nggak ngefek ya, mau dia ada mungkin di titik tertentu ketika ketika jumlah mungkin saat awal kali ya, saat awal mereka baru masuk mungkin ya Bang ya, masuk Hmm, di kantor itu mereka butuh pelatihan sehingga nanti apa performa mereka akan meningkat sejalan dengan jumlah pelatihan mereka jumlah dapat. Tapi pelatihan. ketika mereka sudah menguasai apa sudah expert lah di bidang itu mungkin jumlah pelatihan itu jadi nggak terlalu berpengaruh kan itu. Makanya turun kan, turun Iya. tapi tetap performa mereka akan tetap naik karena mereka sudah punya experience di perusahaan itu. 10 Udah terbaik. sih nomor satu. Ya, berarti nggak terlalu susah lah ya. Salah. Kamu kayak gitu keluar. Ya tinggal dibacotin aja Bang. Kalau siapa Pak Yusuf tuh yang penting kita mention ininya ini di lampiran segini, lampiran segini Iya. gitu kalau tipe Pak Yusuf ya. Dia nggak bisa mungkin kata-kata mungkin dilarang di Ya, harus yang pasti ya. terus yang pasti dia sesuai sesuai yang sesuai yang ada di lampiran kita jelasin jangan di luar lampiran pokoknya. Betul. Sebuah perusahaan riset mengidentifikasi karakter pasar untuk menentukan strategi pemasaran guna meraup keuntungan. Usaha real estate ini dimaksudkan untuk menjual rumah ke end user. Adapun tiap segmen memiliki perilaku pembelian dan kebutuhan yang berbeda. Segmen bawah yang di kategori segmen A hanya peduli tentang biaya dan berusaha untuk mendapatkan rumah yang serendah mungkin tanpa memperhatikan mutu. Oh, segmen A tuh yang penting murah aja gitu ya. Nggak peduli dia mau mutu kualitas hubungan kayak apa. Terus segmen B merupakan segmen menengah. Dia peduli sama mutu struktur dan kualitas bangunan. Segmen segmen B cenderung banyak tuntutan tentang kualitas. Akan tapi segmen ini memiliki keterbatasan dalam pembiayaan sehingga cenderung menuntut harga lebih rendah dan kualitas tinggi. Wow. Segmen C merupakan segmen atas biasanya menuntut kualitas baik dari struktur bangunan, kualitas bangunan, dan harga. Segmen ini sangat sensitif terhadap harga segmen ini kurang sensitif terhadap harga daripada segmen B. Mereka yang berada pada segmen C cenderung tidak keberatan dengan kenaikan harga, asalkan desain struktur itu sesuai permintaan mereka. Untuk melayani tiap segmen, perusahaan memiliki daftar anggaran dasar bangunan yang mana untuk klasifikasi
rumah sederhana yang ditujukan untuk segmen C. Perusahaan hanya dapat meraup keuntungan maksimal 10%. Untuk segmen B, 15%. Sementara untuk segmen C dapat mencapai 35%. Saudara direkrut untuk identifikasi pola yang muncul dari data yang diberikan. Keuntungan C ya. Lampiran 2 ini aneh bang bacanya bang. Cuman ini doang nih, yang lainnya gender, profesi, nggak nyambung. Coba deh, coba. Proporsi tiap segmen. Berarti yang terbesar itu di Yang segmen atas, yang mana sih, Bang? Yang yang A ya? Atau B? Kok warnanya? yang itu, yang warnanya saya nggak tahu tuh bang, yang 50 itu apa itu warna apa ya? B ya kali ya, B ya, menengah ya. Yang atas itu yang 30% ya? Yang A itu yang bawah itu yang 23, 20 berapa tuh? 20 ya? 20 ya, yang itu A. Yang C itu yang 30% yang atas. Yang Nah itu bawah dia. itu B berarti? B menengah. Menengah ya? Gila yang bikin Siap. gambar kenapa nggak nggak bedain kuning hijau gitu? Nah, ini kalau buta buta warna mati kita di bang. Berarti yang banyak tuh segmen menengah. Menengah Terus betul. apalagi lampirannya tuh? Yang Nah, ini nggak banyak jelas nih. yang banyak itu, Yang banyak yang mengambil gendernya wanita, tapi nggak disebut pria. per segmen ya. Soalnya kalau per segmen Nggak, itu nggak. gitu tuh. Jadi rata-rata wanita ya, pria bang. Merah nih bang yang banyak ngambil. Pria betul. Oh, oke. Terus ini Profesi yang mengambilnya itu yang 31% ini nih. seniman, Seniman ya. Nah, itu dia. spending score. Maksudnya apa ya spending score itu? Batas pengeluaran per tahun. Besaran Di, pengeluaran ba- per tahun. di bawah bang ada bang. Satu lagi bang. Paling bawah itu ada kan spending score. Nah ini 60%. yang spending score-nya low kan banyakan kan yang 60,6 itu seniman. Hmm, 15 baris 4. Pengalaman kerja. Banyak lebih dari 10 tahun. Udah, terus ditanya apa? Ya, Identifikasi iya, pola. identifikasi sesuai dengan gambar Ya, tersebut, berarti pola yang pola yang muncul, pertama itu bahwa pelaku ya, ada proporsi pembagian per segmen yang di mana segmen segmen yang iya, paling besar itu adalah segmen menengah gitu kan. Pola ya, pertama. Pola kedua adalah bahwa dari keseluruhan segmen pria itu mendominasi untuk apa sih ini? Tentang apa sih? Lupa aku. Tentang bangunan tadi real estate rumah, tentang ini ya. Pen- Ini ya, pembelian rumah ya. ya betul penjualan itu, Ya, jadi segmen untuk secara keseluruhan dan di seluruh segmen itu pria mendominasi gitu kan sebesar betul. 54%. Nah, Dengan ya, profesi ya, ya, kalau ditinjau dengan profesi seniman itu yang paling eh, banyak gitu ya. ya banyak. Tapi dia memperoleh spending score low gitu. Maksudnya spending Pengeluaran score apa ya? Besaran ini pengeluaran. pengeluarannya bang, besaran pengeluaran. Jadi pengeluaran kan kalau kita ngambil rumah kan pasti tanya berapa pengeluaran per tahun kan. Nah ini dia. Oke. Dengan kondisi pengeluaran per tahunnya masih di tingkat low atau berapa persen itu bang di bawah itu kan. Hmm. Terus kita fokusnya kemana ini? Nah itu bang nomor 2 bang saya bingung. Oke lah, apa data mah Oh, pola mah kayak gitu tadi. Cuman kita oke nyari itu nomor 1 oke lah polanya. Nah pas yang sebagian diambil oleh perusahaan. segmen Nah, yang sebaiknya diambil oleh perusahaan berarti segmen menengah kan? yang pasti yang pasti menengah bang. Ya Ini oke 50%. segmen B ya. Oke kita jelasin aja kalau ini kan kenapa karena Iya, sebanyak 50 sekian % yang mengambil kan. betul. Dia kan nggak minta. Soalnya soalnya data di bawah-bawahnya tuh tidak per segmen kan, kecuali di bawah per Betul. segmen. Misalkan Ah, gender per segmen atau jumlah pendapatan per segmen kalau ada atau apa gitu. Nggak ada. Dia kan cuman apa, bagaimana strategi pemasaran dapat
saudara Ini berikan. oke lah, ini mah tinggal kita aja kan, Ngarang-ngarang woro-woro aja lah. sendiri toh. Iya, gender misalkan apa ini kan banyaknya ke pria nanti. Cari mungkin dia mereka menjaring dari berdasarkan apa ya? Mungkin di kantor-kantor yang memang dia banyak udah apa? Ini pengalaman kerja udah lebih dari 10 tahun misalkan target customer-nya atau apa gitu ya. Jadi Salah kita nanti. menurunkan target ya, dari Iya, target pasar untuk pengalaman pekerja. iya Itu segmentasi. pakai bahasa sendiri aja lah ya. Hmm, Siap, siap. Oke, Bang. udah terus apa lagi? Yang Ini kalau kayak gini soalnya berarti potensi keluar cepat bisa dong ya. iya, coba ini Bang. Ini mirip-mirip juga nih. Nah, ini sama udah, kalau ini mah udah Bang. Kalau udah sama mah sama Bang. Apa sih kartu kredit ya? Ya, ini kartu kredit. Oh, ini mah sama polanya ya, tinggal aku Sama sih baca kalau kita. misalnya itu Nah, yang paling banyak bermasalah itu yang cewek, ya. yang cowok. Laki-laki. Dan Ya. dan tapi kebutuhan mereka itu ternyata bukan untuk kendaraan atau rumah kartu kreditnya, tapi mungkin itu kebutuhan lain-lain. Itu Belah anak dia atau ya keluarga Bang. Empat. ada potensi lebih ke anak karena jumlah anak mereka yang bermasalah itu banyak. Mestinya bukan Ya, banyak, nggak boleh banyak nih bilang nggak lebih boleh. dari Lebih satu. dari dua lah. Karena 3 sama 4 bermasalah kayaknya itu. Ya, lebih dari dua. Kata-kata terlarang banyak itu. Banyak itu berapa? Aku disemprot. Aduh. Iya, lu kena berapa kali itu? Tapi nggak separah kelompok kemarin terakhir, Bang. Bang Guru nggak masuk ya? Nggak masuk kan? Nggak Mereka masuk. nggak nyambung, jadi apa? Ada dua data disambung-sambungin. Padahal itu dua data yang berbeda gitu. Lebih dihajar lagi sama dia. Iya, kalian nggak nyambung ketika nggak baca teksnya. Kalau kita kan cuma teknis-teknis dibahas, tapi masih masih nyambung pertanyaannya apa yang ditanyakan. Bahkan mereka yang jadi pertanyaannya aja bingung apa yang ditanyakan. Iya, Oke lah, ini udah ya. Sorry. Jumlah anak, ini sama lah ya Bang ya. Nomor satu mah iya sama semua. sama Oke. ya. Nomor Ini dua, sama kayak contoh tadi lah ini kan, tinggal bisa soal kita dua pelajari ini, sendiri toh. marketplace itu apa? Yang nomor 2 ya marketplace kayak Tokopedia, Shopee bang, gitu dia. Jualan di marketplace, siapa pembelinya gitu dia. Hmm, Ini kan, ini pola yang muncul nih, pasti gitu bahasanya dia. pola yang muncul. Nah tuh, yang pembelinya paling banyak itu apa? Yang sign up, yang membeli, yang check out. Nah ini check out nih. Hmm, oke. Ini berbicara Sama lah ya ini. Puas ya tidak puas. Ada apa? sama puas sama gak puas doang ini. Mm-mm. Wah, case conversion Oke cycle. tadi mas. Nah ini nih bang, maksudnya nih, ini yang mau gue sebenarnya bahas lebih dalam ini. Pusing kepala gue ini budgetnya. 5 proses bisnis perusahaan diungkapkan dari gambar KPI. Nah, betul. Berikan analisis deskriptif, prediktif, dan perspektif. Wow, kayaknya bakal kayak gini deh, Bang. Curiga. Iya, itu dia. Ini agak bingung, agak susah nih. Deskriptif. Kalau deskriptif itu kan dia pakai tiga. Penjelasan aja kan. Sebentar, jelaskan 5 proses bisnis KPI. KPI itu isinya budget. Nah ini semua Bang Kipe Bang. Maksudnya cara kita mau merangkai katanya nih. Yang Lampiran nomor cuma satu. satu doang, toh ini. Iya, betul. Kalau kita jelasin dari deskriptif bagaimana dia current assetnya, bagaimana liabilitiesnya, working capitalnya. Current batch, current budget variance. Nah, nomor satu dulu. Jelaskan 5 proses bisnis perusahaan di gambar KPI. Bingung kan lo? Ini yang gue mau pelajarin Bang. 5 proses bisnis. Simpel Silakan aja. asumsikan bisnis yang digambarkan pada ini. 5 proses bisnis perusahaan KPI sedang disajikan. Ini berarti ini bisa jadi ini kategori perusahaan dagang ya. Karena dia ada persediaan kan. Persediaan eh kita identifikasi dulu tipe perusahaannya.
Kalau perusahaan jasa kan mungkin persediaan untuk materialnya materialnya tuh nggak banyak gitu ya, nggak kayak persediaan perusahaan dagang ya. Ini Hmm. berarti tipe perusahaannya tuh bisa jadi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Tipe jenis Ya, perusahaannya dagang atau manufaktur. Nah, di situ ya tinggal pilih misalkan kita mau perusahaan dagang, apa proses bisnisnya. Ya kalau di sini proses bisnis perusahaan. Apa sih maksud proses bisnis itu apa? Definisi proses bisnis itu apa? Ya, aku cek dulu. sebenarnya itu alurnya, alur dari KPI tersebut. Oh, Misalnya satu apa, misalnya apa mengenai pembagian tugas untuk turnovernya membantu apa. bisnis, menyelesaikan produk. Oke. Misalkan berarti gini, kita produknya apa ya? Misalkan eh, produknya sosis Dia misalkan. kan dia kan enggak bang, itu kan dia ada 5 bang. Ada coba buka tadi bang. Dia kan 5, jadi kita suruh jelasin bang nih. Dia suruh menjelaskan current working capital itu bagaimana, cash conversion cycle-nya bagaimana, vendor payment error rate-nya bagaimana, current quick stats-nya bagaimana, current budget variance-nya yang lama. Ini jadi di KPI-nya ini 5 proses bisnisnya. Mm-mm. Nah, jadi kita suruh menjelaskan terkait dengan gambar tersebut tuh bagaimana dia gitu dia. Lima presiden perusahaan yang Kita dapat izin. kayak abang mungkin menjelaskan current working capitalnya bagaimana sih si perusahaan ini gitu dia. Conversion cycle-nya bagaimana sih si perusahaan ini selama 3 tahun, last 3 years. Vendor payment error rate-nya selama 12 bulan terakhir bagaimana sih. Tapi kan gambar begini kan gue juga bingung bacanya bang. Mm-mm. Nah ini jadi suruh jelasin tuh bang, current quick stats-nya bagaimana sih. Ini kan ada quick ratio, current ratio, net profit margin. Nah bagaimana nih bicaranya NPM-nya 8%, current ratio 1,9, quick ratio 1,37. Berarti kan harus hafalin rumus kan semuanya ini kan. Mm-mm. Nah, itu Bang. Jadi 5 KPI itu adalah yang ini Bang. 5 yang item ini dalam sini, ini yang kita jelasin. Nah, apakah Jadi, dengan working capital 61.000 ini itu sudah bagus nggak untuk sebuah perusahaan? Bagaimana? Ini kan 61.000 nih Bang, working capitalnya. Nah, itu bagaimana? Kayak gitu-gitu. karena dia tax management. Nggak bisa kita bilang bagus atau tidak. Kalau bagus atau tidak harus ada standarnya. Ini Betul, paling nah itu nomor dia. finansial KPI dashboard. Kalau working capital kita sebentar. Ini berarti proses bisnis dulu kan yang ditanya. Itu bukan berdasarkan 15 bisnis perusahaan yang dapat digambarkan KPI, digambarkan KPI-nya. Bentar ya, coba saya berpikir. Hmm, 5 proses bisnis.
lancarnya. NWC yang baik bila nilai positifnya dibandingkan jika nilai negatifnya. Maksudnya apa ya? Oh, jadi kan ini kemampuan untuk bisa membayar current liabilities melalui aset lancar itu kan ini hasilnya positif. Artinya mereka mesti punya kemampuan bagi perusahaan untuk bisa membayar, menunjukkan kalau perusahaan ini mampu untuk membayar kewajiban lancarnya dengan lebih cepat tanpa harus menambah utang baru atau investor baru. Jadi networking capital. Hmm. Pemesanan oleh pelanggan, eh pemesanan kepada pemasok, pembayaran kepada pemasok, apa ya pas, eh, em, hmm, bukan pengecekan persediaan. Coba deh, pengecekan persediaan, proses produksi, kemudian pengiriman barang, mungkin pemasukan persediaan, pengeluaran persediaan, seperti pengiriman barang. Identifikasi dulu KPI. Jadi NWC itu, kalau dia nilainya positif, artinya nilai aset lebih dari nilai kewajiban. Itu kan berarti kan bagus ya, karena dia bisa membiayai, membayar nanti utang-utang jangka pendeknya itu melalui current asset itu tanpa dia menggunakan dana, tanpa menambah utang gitu atau invest, ya tanpa menambah utang. Jadi masih ada space 61.000. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya current rasio. Kita lihat itu. KPI keuangan. Contoh.
Current ratio itu apa dulu? Adalah current asset dibagi sekarang di CA dibagi CL. Indikatornya kalau lebih dari satu nggak salah ya. Indikatornya kalau lebih dari satu maka dia memiliki ini sama kayak NWC. Kemampuan membayar utang lancar dengan baik. Oke, baru masuk ke eh, iron over. Ini inventory AR period, sorry, AR period. Inventory period. JOGS dibagi rata-rata inventory. Terus apa lagi? eh Accountable period, AP period. Tahu bahasa di sininya apa? Di DPO. Di JOGS dibagi rata-rata accountable. Ini rata-rata dikali 365. So dia mengumpulkan tagihan inventory period itu dia berapa lama menjual persediaannya. Terus eh, AP period itu
kemampuan membayar utang dagang gitu. Terus cash CCS, cash conversion cycle, itu adalah siklus operasi ditambah dengan dikurang dengan AP period atau DPO. Berarti kan siklus operasi adalah DSO ditambah DIO, yang artinya ini adalah perusahaan membutuhkan berapa hari dari mulai memproses produk hingga produk terjual atau produk terjual, dan ini adalah pembayaran oleh pelanggan. Pemesanan nggak masuk deh. Sediaan. Karena proses produksinya ini tinggal dikembangin. Oke, proses bisnisnya antara 1 sampai 6 kurang lebih. Tergantung nanti disesuaikan jenis proses bisnisnya. Terus apalagi di sini? Quick current ratio udah, current quick ratio. Belum tadi ya, siklus kas atau CCS adalah siklus operasi minus period, yang artinya apa ya, kas ini adalah dia perusahaan membutuhkan berapa hari untuk memakai inventorinya kembali
investasinya kembali. Kembali atau perusahaan tertahan pada investasi sebelumnya. Itu kali ya. Apa sih? Coba. Cash pun adalah perkiraan jumlah yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah stok atau inventorinya menjadi kas setelah penjualan kepada pembeli. Hal ini Hal ini memungkinkan perusahaan mengetahui berapa lama waktu yang diharapkan bagi perusahaan untuk mengeluarkan stok yang disimpan dan mengubah saldo AR. Terus konversi kas nih, mengetahui perusahaan berapanya waktu persediaan akan dikonversi menjadi kas. Secara keseluruhan, ini bisa mengubah investasi mereka dalam inventaris dan sumber daya lainnya menjadi pendapatan penjualan. Ini kan dari account receivable turnover atau period. Jadi mengacu rata-rata hari dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan layanan. Rata-rata perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran setelah penjualan dari piutang. Kayaknya semakin kecil, semakin pendek, semakin bagus ini. Dia bisa mengumpulkan piutang dari penjualan lebih cepat. Jadi semakin harinya semakin singkat, semakin bagus. Kalau ini payable, jadi mengukur berapa lama dibutuhkan bisnis untuk menjual investasinya, sementara bagian DSO mengukur berapa lama yang dibutuhkan untuk mengumpul kas dari penjualan ini. Kemudian bagian DPO menilai berapa banyak waktu dibutuhkan untuk untuk melunasi pemasoknya. Ya tadi, jadi masuk ke proses bisnis ya, pembayaran kepada pemasok. Quick ratio.
Quick ratio adalah rasio keuangan digunakan untuk mengukur posisi likuiditas proyek perusahaan. Fungsi quick ratio adalah indikator likuiditas jangka pendek perusahaan. Jadi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya cenderung singkat. Oh, persediaan tuh bisa jadi tidak termasuk dalam quick ratio karena dia butuh waktu. Biasanya menggunakan aset dalam jangka waktu relatif cepat ini 3 bulan atau 90 hari. Itu intinya quick ratio hanya mencakup asal lancaran dapat sangat mudah cepat dicairkan. Peran analisis. Nah ini quick ratio. Perusahaan lebih konservatif dibandingkan rasio. Jika nilai quick ratio berada di bawah 1, maka perusahaan dianggap tidak mampu menunaikan atau membayar utang lancar. Jadi standarnya 1 ya. Ini berapa? Masih di atas 1. Hmm, hmm, hmm. Net profit margin tuh apa lagi? Net profit bagi revenue.
Analisis deskriptif. Analisis deskriptif. Kalau deskriptif, deskriptif kan cuma melihat secara nominalnya aja gitu. Secara jumlah saham, jadi current aset jumlahnya 129. Ini jumlahnya current liabilitiesnya 0,80, working capital 10. Ini analisis deskriptif. Ini kenapa ada dua soal? Kita misalkan ju- eh, analisis deskriptif itu ya tadi dari perhitungan penjumlahan misalkan nilai nilai DIO gitu, nilai inventory outstanding. Jadi berapa jumlah apa tadi kalau DIO itu kemampuan bayar hutang dagang misalkan, sorry, berapa lama menjual persediaannya, itu kan DIO. Kita jelaskan secara deskriptif. Nanti berapa lamanya kan berarti kan kita harus hitung dulu, nanti kita menjumlahkan nilai persediaannya, eh, langkah-langkahnya kita jumlah dulu nilai persediaannya itu kan pakai fungsi sum. Sum kan biasanya termasuk ke deskriptif. Terus kita rata-ratakan, sorry, kita rata-ratakan persediaannya pakai fungsi average. Kemudian kita juga menghitung misalkan tadi apa namanya, COGS-nya. Jadi nilai COGS yang dilaba rugi, nah nilai inventory dibagi COGS, misalkan, nah itu nilainya berapa. Kita terus kita jelaskan maksud interpretasi dari DIO itu apa gitu, bahwa days inventory outstanding itu artinya berapa lama nanti perusahaan menjual persediaannya. Kalau di sini secara deskriptif kita bilang DIO 36,5, artinya perusahaan bisa menjual apa namanya, menjual persediaannya itu di rata-rata di berapa hari ini gitu ya. DIO itu di 36,5 hari, tinggi 3 tahun. Kalau deskriptif, kalau prediktif tinggal nanti analisis prediktif. Banyak sih, mungkin nanti nilai kita kita bisa mengestimasi nilai nilai eh, dari nilai neraca ini bisa kita prediksi mungkin nilai NWC-nya kita bisa prediksi. Kita menggunakan fungsi prediksi atau dari vendor payment error rate. Vendor payment error rate apa ya?
Tingkat kesalahan pembayar vendor. Oh, ini bisa pakai analisis prediktif kesalahan vendornya. 2%, yang paling tinggi itu di 2% kurang lebih. Paling kecil 1%-an. Ini bisa pakai analisis. Ini rasio ini bisa pakai analisis prediktif. Hmm. Terus preskriptif itu apa ya kemarin ya? Coba ada nggak PR3? Ntar kita review ya. Analisis deskriptif. Summarize existing data, menentukan apa yang terjadi di masa lalu. Oke. Ya, kita bisa eh, deskriptif itu analitik eh, yang berdasarkan dari summary statistik, misalkan count, min, max, average gitu. Jadi misalkan kita tadi menentukan pakai min, max, sum, average. Deskriptif tadi kan banyak, berarti tadi untuk menghitung Dio misalkan kita harus merata-ratakan karena proses merata-ratakan itu kan kita pakai deskriptif analitik. Kita summary menjelaskan, mendeskripsikan sekumpulan data. Nah, nih, apa yang terjadi? Jumlah data. Oh, diagnostik. Diagnostik itu profiling, clustering. Kalau diagnostik, kalian understand why, kenapa itu terjadi. Kita ngebentuk grup, understand the underlying behavior, uh, similarity matching, predictive nanti pakai regresi. Menghitung fixed and variable cost in mixed cost equation are determinant number of days shipments like to take. Oh, jadi tadi ya, kalau misalnya kita mau prediksi ini uh, berapa hari sih nanti cycle, misalkan untuk account receivable period atau untuk inventory period. Link prediction, kalau klasifikasi menentukan apakah atau tidaknya kepastian demografi seperti usia, tingkat pendapatan, gender. Kalau di kasus tadi nggak ada klasifikasi sih. Link prediction, predik partisipasi individu berdasarkan underlying
Ya, seperti insentif. Oh, ya tadi mungkin lebih ke regresi kali ya. Perspective analysis, decision support system. Jadi, take recommendation of course of action. Take software, take input, repeater, recommend method, standard. Audit analysis, monitor, change, transaction, space, logging. Here. Decision support system. Mungkin bisa pakai kayak machine learning kali ya mungkin ya. Jadi, mari statistik. Nah, ini contoh pakai sum. Oh, dependensi sama dependensi korelasi. Clustering, pengelompokan, data yang sama, profiling, behavior. Oh, oke. Hypothesis testing. If there are significant difference. Oh, ini uji beda ya. Signifikan perbedaan antara grup. Similarity matching. Interesting underlying behavior. Variance ini termasuk ke clustering, predictive, link prediction, time series, hmm, classification,
Hmm.